Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Data Warehouse. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari materi pertama sampai materi terakhir, yaitu mulai dari pengertian Data Warehouse sampai ke materi data mart. Materi pertama yang saya akan jelaskan di sini adalah materi Data Warehouse, yaitu pengertian Data Warehouse menurut para ahli. Di sini ada 5. Yang pertama itu adalah menurut Bill Inmon 1992. Data Warehouse adalah kumpulan data yang bersifat subject-oriented, integrated, time-variant, dan non-volatile yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Ralph Kimball 1996. Data warehouse adalah sistem yang digunakan untuk mengekstrak, membersihkan, mengubah, dan menyajikan data guna mendukung analisis bisnis. Dan yang ketiga, menurut Cornell 2010, data warehouse merupakan repositori data terpusat yang menyimpan data histori dari berbagai sumber untuk keperluan analisis. Yang keempat, menurut Turban et al. 2011, data warehouse adalah basis data yang dirancang khusus untuk query dan analisis, bukan untuk transaksi. Yang kelima dan terakhir, menurut Hunt and Camber 2012, data warehouse adalah kumpulan data besar yang digunakan untuk mendukung proses data mining dan analisis keputusan. Jadi, berdasarkan definisi data warehouse menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan digunakan untuk analisis serta pengambilan keputusan. Materi yang kedua adalah perbedaan data warehouse dan data mining. Perbedaan data warehouse dan data mining terletak pada tujuan, proses, output, fokus, teknologi, dan pengguna. Berdasarkan aspek tujuan, data warehouse itu menyediakan tempat penyimpanan data yang terpusat, bersih, dan terstruktur, sedangkan data mining menggali informasi dari data. Berdasarkan aspek proses, data warehouse itu ETL, extract, transform, load, sedangkan data mining itu analisis, algoritma, dan pemodelan. Berdasarkan aspek output, data warehouse data terstruktur dan laporan, sedangkan data mining itu pola, prediksi, dan insight. Berdasarkan aspek fokus, data warehouse itu penyimpanan, manajemen, dan pengorganisasian data, sedangkan data mining itu analisis data dan pengambilan keputusan otomatis. Berdasarkan aspek teknologi, data warehouse itu SQL, ETL tools, sedangkan data mining itu machine learning, AI, dan statistik. Dan terakhir, berdasarkan aspek pengguna, data warehouse itu analisis data dan manager, sedangkan data mining itu data scientist dan analis. Adapun persamaan dan hubungan data warehouse. Walau berbeda fungsi, keduanya memiliki beberapa persamaan. Yang pertama itu sama-sama berhubungan dengan data dalam jumlah besar. Yang kedua, digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, digunakan dalam bisnis intelligence. Yang keempat, membutuhkan kualitas data yang baik. Dan yang kelima, digunakan dalam berbagai sektor seperti bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian, data warehouse dan data mining memiliki hubungan yang erat, yaitu data warehouse berfungsi sebagai sumber data, sedangkan data mining menggunakan data tersebut untuk analisis. Jadi kesimpulannya, tanpa data warehouse, data mining akan kesulitan mendapatkan data yang bersih dan terstruktur, sehingga keduanya itu saling berhubungan erat. Dan alur hubungan itu mulai dari sumber data, kemudian data warehouse, data mining, informasi, kemudian terakhir adalah keputusan. Masuk pada materi ketiga, yaitu arsitektur atau komponen utama data warehouse. Di sini, data warehouse itu memiliki 7 komponen. Yang pertama adalah sumber data atau data source.
Data source itu merupakan sumber asal data yang akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Selanjutnya, data staging area atau ETL. Proses ETL adalah jembatan antara data sumber dan gudang data. Kemudian yang ketiga ada data storage atau penyimpanan data warehouse. Jadi data storage ini adalah inti dari sistem, yaitu tempat data disimpan dalam bentuk yang sudah terintegrasi dan siap dianalisis. Biasanya disimpan dalam database relasional atau multidimensional. Yang keempat ada data mart. Data mart itu adalah subset dari data warehouse yang difokuskan pada departemen atau fungsi tertentu. Yang kelima adalah OLAP atau Online Analytic Processing. Jadi OLAP ini adalah teknologi yang digunakan dalam data warehouse untuk menganalisis data secara multidimensi dengan cepat dan interaktif guna mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kemudian yang keenam ada data access tools atau alat mengakses data. Dia digunakan oleh pengguna untuk mengambil, menganalisis, dan menampilkan data. Dan yang terakhir 7 yaitu metadata atau data tentang data. Ini berisi informasi mengenai struktur, sumber, dan makna data dalam data warehouse. Masuk ke materi yang keempat, yaitu OLAP dan OLTP. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan perbandingan keduanya. Masuk pada definisi OLAP. Jadi, Online Analytic Processing adalah teknologi untuk menganalisis data secara cepat, interaktif, dan multidimensi, dirancang untuk mengambil keputusan. Manajer analisis eksekutif bekerja pada data stores di data warehouse. Sedangkan OLTP atau Online Transaction Processing adalah sistem basis data untuk menangani transaksi harian secara real time, mengelola insert, update, delete dengan prinsip ACID, menjadi backbone operasional harian organisasi. Oke, selanjutnya di sini perbandingan OLAP dan OLTP berdasarkan aspek tujuan, proses, output, database, dan karakteristik. Berdasarkan aspek tujuan, OLAP itu mendukung keputusan strategi berbasis analisis historis, sedangkan OLTP ini memastikan transaksi operasional harian berjalan cepat dan akurat. Berdasarkan aspek proses, OLAP itu drill down, roll up, select, dan bits, pivot, dan agregasi. Sedangkan OLTP itu insert, update, delete, select, sederhana. Kemudian berdasarkan aspek output, OLAP itu dashboard, laporan, tren, grafik, KPI, dan rekomendasi. Sedangkan OLTP itu stroke, notifikasi transaksi, rekap, stok, real time. Berdasarkan aspek database, OLAP itu Amazon Redshift, BigQuery, Snowflake, dan Apache Hive. Sedangkan OLTP itu MySQL, Postgres, SQL, Oracle BD, dan SQL Server. Dan berdasarkan aspek karakteristik, OLAP itu data history, teragregasi, multidimensi atau data cloud. Sedangkan OLTP itu data real time,
terkini ternormalisasi ACID. Kemudian sini persamaan OLAP dan OLTP. Yang pertama itu berbasis data digital, kedua menggunakan SQL, yang ketiga mendukung organisasi, yang keempat membutuhkan keamanan data, dan yang terakhir melibatkan DBA. Dan di sini masuk pada materi kelima, yaitu data mart. Saya perlu ketahui dulu apa itu data mart. Jadi data mart itu adalah bagian kecil dari data warehouse yang berisi data khusus untuk suatu departemen, divisi, atau fungsi bisnis tertentu. Bisa dikatakan data warehouse itu menyimpan data untuk seluruh organisasi, sedangkan data mart hanya untuk satu bagian tertentu. Adapun jenis-jenis data mart, yang pertama itu dependent data mart, di mana dibuat langsung dari data warehouse. Kedua, data ditarik dari warehouse utama. Contoh data mart keuangan, mengambil data dari warehouse universitas. Dan yang kedua ada independent data mart, itu berdiri sendiri, tidak terhubung ke data warehouse utama, mengambil data langsung dari sumber operasional, biasanya untuk proyek kecil atau cepat. Yang ketiga adalah hybrid data mart, kombinasi dari keduanya. Ada dari data warehouse dan dari sumber lain. Adapun tujuan dari data mart ini, yang pertama untuk mempermudah analisis data untuk unit tertentu, seperti menyediakan akses cepat untuk laporan departemen, mengurangi beban data warehouse utama, menyederhanakan analisis dan visualisasi, dan yang terakhir adalah menghemat waktu dan biaya pemrosesan. Sekian video penjelasan dari saya mengenai materi-materi dari mata kuliah data warehouse. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.